Halo, berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang 4 alasan utama kenapa Anda harus nge-YouTube. Apa saja alasannya? Mari kita simak. Yang pertama adalah fasilitas penyimpanan gratis yang disediakan oleh YouTube secara online. YouTube bisa Anda manfaatkan untuk media penyimpanan secara gratis, di mana data Anda akan disimpan pada server YouTube dan bisa Anda akses kembali secara online, di mana saja, kapan saja ketika Anda terhubung dengan internet. Jika Anda menyimpan data Anda di hard disk, memori, ataupun di flash disk, Anda memiliki resiko kehilangan data yang sangat besar. Namun, berbeda jika Anda menyimpan data Anda di server YouTube. Anda tidak perlu takut kehilangan data jika Anda menyimpannya di server YouTube. Jadi, ayo kita manfaatkan kemudahan yang disediakan oleh YouTube untuk menjaga ketersediaan data yang kita miliki. Kita bisa menyimpan data audio maupun video yang berisi dokumentasi acara, dokumentasi liburan, ataupun dokumentasi materi pengajaran yang kita miliki. Kita simpan di server YouTube. Dengan memanfaatkan YouTube, kita tidak perlu lagi harus membeli media penyimpanan yang besar. Cukup kita simpan data-data tadi ke YouTube, semuanya beres. Kita tinggal akses jika kita ingin mengaksesnya lagi atau kita ingin membutuhkannya lagi. Yang penting kita terhubung dengan koneksi di internet. Alasan kedua adalah YouTube bisa kita gunakan sebagai panggung show kita ataupun panggung kita untuk membagikan pengetahuan, informasi, atau ilmu yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu harus repot audisi atau repot-repot ke studio TV supaya bisa tampil dan ditonton oleh banyak orang. Dengan YouTube, kita bisa memiliki peluang yang besar untuk menjadi pusat perhatian orang melalui karya-karya yang kita miliki. Ataupun kita bisa membagikan ilmu kita ke banyak orang secara cepat dan bisa diakses oleh orang lain, kapanpun, dimanapun, yang penting mereka terhubung dengan internet. Mungkin teman-teman kenal dengan ketiga sosok pemuda ini. Mereka adalah contoh bagaimana YouTube bisa digunakan untuk membangun karir dengan kerja kerasnya yang tidak kenal lelah. Reza Arab, Ria Ricis, maupun Atta Halilintar akhirnya memetik kesuksesannya yang mana semua berawal dari YouTube. Selain mereka bertiga, masih ada banyak orang-orang yang sukses berawal dari YouTube. Bahkan sekarang, artis-artis TV juga sampai ikut terjun merambah YouTube untuk personal brandingnya. Sehingga kanal YouTube bisa kita pakai untuk membangun karir kita sesuai dengan bidang keilmuan yang kita miliki, sesuai dengan passion yang kita miliki, ataupun sesuai dengan hobi yang kita gemari. Apapun itu, semua punya penontonnya masing-masing. Kalau zaman dulu kita harus ikut audisi ke TV supaya bisa ditonton oleh banyak orang. Sekarang dengan kanal YouTube kita bisa membangun panggung kita sendiri dan bisa menghasilkan karya kita sendiri. Banyak musisi-musisi juga yang lahir dari kanal YouTube sebagai personal brandingnya terhadap karya-karya yang dia buat. YouTube juga bisa kita gunakan untuk membagi pengetahuan yang kita miliki. Misalkan teman-teman hobi masak. Teman-teman bisa membagi pengetahuan masak teman-teman di YouTube sehingga
orang lain bisa mengikuti tips dan trik memasak yang teman-teman miliki, ataupun berbagi pengetahuan tentang ilmu-ilmu lainnya. Contohnya seperti yang saya lakukan di channel saya ini, saya membagikan pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi digital atau komputer dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga saya gunakan untuk menyimpan materi-materi pembelajaran saya supaya nanti bisa mudah dipakai jika mahasiswa membutuhkan. Alasan ketiga adalah YouTube merupakan media promosi yang sangat efektif di masa depan. Hampir sama dengan sosial media yang lain, YouTube juga bisa dipakai untuk membantu meningkatkan nilai jual dari produk-produk yang kita jual. Contohnya adalah 4 YouTuber ini. Bagaimana YouTube bisa dimanfaatkan untuk menarik konsumen dari suatu produk tertentu. David Gadgetin merupakan salah satu YouTuber yang selalu mereview tentang bagaimana menggunakan dan bagaimana ulasan sebuah produk gadget yang sedang marak atau sedang dicari oleh banyak orang saat ini. Begitu juga dengan Om Fitra, Om Mobi, dan Mas Hanif. Mereka mereview otomotif yang ada di Indonesia. Dan melalui mereka banyak produsen-produsen baik otomotif maupun gadget yang terbantu untuk proses pemasaran produk-produk mereka. Masih banyak yang lainnya, tidak hanya yang terkenal ini, banyak juga para penyedia jasa yang memanfaatkan YouTube untuk media promosinya. Misalkan saya pernah lihat servis AC, mereka membuat kanal YouTube untuk mempromosikan layanan servis AC mereka, sehingga ketika orang mencari jasa servis AC di Google, Google akan merekomendasikan layanan servis AC mereka ataupun produk-produk yang lainnya. Jadi YouTube bisa dimanfaatkan untuk media promosi produk yang kita miliki. Alasan keempat adalah dengan memiliki channel YouTube, kita bisa memiliki kesempatan yang besar untuk kenal lebih dekat dan bersilaturahmi dengan orang-orang hebat di Indonesia maupun di sekitar kita. Setidaknya kita bisa memiliki kesempatan berkolaborasi dengan para YouTuber mapan lainnya. Ini dalam gambar ini adalah contoh bagaimana para YouTuber Indonesia berkesempatan bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di istana dan mereka bisa berbagi pandangan kepada Presiden berkaitan dengan pengalaman mereka memanfaatkan platform YouTube. Alasan keempat ini adalah kalau kita umpamakan YouTube sebagai tanaman, AdSense adalah buah dari proses kita berkarya di YouTube. Jika kita menyimak kembali ulasan saya di awal tadi, kenapa kita harus nge-YouTube, teman-teman bisa melihat bahwa alasan nge-YouTube yang paling awal adalah bagaimana kita membagikan informasi dan pengetahuan. Jadi itu harus menjadi niat awal yang kita tanamkan dalam diri kita saat membuat channel YouTube. Hal ini penting supaya kita selalu semangat untuk terus berkarya dan buah karya itu suatu saat pelan-pelan pasti bisa menghasilkan AdSense. Namun, jika niat awal teman-teman adalah membuat channel YouTube untuk mendapatkan AdSense, itu lebih banyak akhirnya teman-teman akan
merasa lelah dan menyerah ketika tidak mendapatkan AdSense. Karena untuk mendapatkan AdSense itu butuh proses yang panjang. Misalkan kita harus mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oleh karena itu, lebih baik kita niatkan saja berbagi agar kita lebih enak dalam menjalani proses berkarya di YouTube. Padahal, selain pemasukan dari Google AdSense, teman-teman bisa membangun personal branding seperti yang saya contohkan tadi. Dengan personal branding yang teman-teman miliki sesuai dengan ilmunya, teman-teman akan bisa membuka pintu rezeki sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Dan dipadu-padankan dengan bagaimana YouTube digunakan untuk membangun branding dari produk kita sebagai media pemasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian, bahwa 4 alasan utama kenapa teman-teman harus nge-YouTube, tidak lebih tidak kurang adalah bagaimana kita bisa membagi pengetahuan dan ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Karena tugas orang berilmu adalah mengamalkan ilmunya. Saya rasa video kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.